Ada begitu banyak konten inspiratif yang membagikan berbagai tips, trik, dan teknik sukses. Pertanyaannya, yang manakah yang menjadi teknik sukses yang paling efektif? Simak uraiannya di Live Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra di akhir minggu kali ini dengan sebuah tema di Live Restoration serial video yang kali ini agak lain dari biasanya, mengangkat tema seputar pencapaian sukses. Kenapa dikatakan agak lain dari biasanya? Karena kalau bagi Anda yang sudah aktif sekali mengikuti YouTube channel ini tentu sudah familiar bahwa lebih banyak berbagai bahasan saya ditujukan untuk mengangkat tema-tema seputar kesadaran diri, restorasi diri, dan transformasi diri. Semata karena saya meyakini semua itu adalah fondasi dari sebuah kesuksesan. Sehingga jarang sekali atau bahkan mungkin hampir tidak pernah saya mengangkat tema-tema yang dengan jelas mengedepankan kata-kata sukses di dalamnya. Tapi episode kali ini cukup berbeda. Bukan kebetulan tema episode kali ini terinspirasi dari sebuah pembicaraan ringan yang saya lakukan dengan salah seorang klien di ruang praktek coaching dan terapi saya yang mengajukan pertanyaan yang sederhana, yaitu, "Coach, apa sih teknik sukses yang paling efektif?" Itulah kenapa judul dari episode kali ini sudah langsung saja mengangkat kata-kata sukses di dalamnya. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke topik bahasan utama kita, saya juga tidak lupa mengajak Anda untuk silakan subscribe dulu YouTube channel ini. Kalau Anda belum subscribe, sambil diaktifkan juga lonceng notifikasinya tentunya. Menjelang akhir tahun 2022 dan memasuki tahun 2023, tentunya akan ada berbagai pembaharuan di dalam YouTube channel ini, dan saya ingin memastikan Anda menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan informasinya setiap kali pembaharuan itu diumumkan di YouTube channel ini. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, teknik sukses mana yang paling efektif dari berbagai tips dan trik yang dibagikan di berbagai muatan inspiratif yang bisa kita temukan di sekitar kita? Sebelum nantinya kita membahasnya, tentunya tidak ada salahnya kalau pertama-tama saya ingin mengajak Anda untuk mendefinisikan dulu kriteria sukses yang dimaksud di sini apa. Lain orang, lain juga definisi sukses yang mereka tetapkan dalam dirinya. Otomatis lain juga parameter pencapaiannya. Tapi bahasan tentang makna di balik sukses itu bukan menjadi bahasan yang akan kita angkat di episode kali ini. Untuk bahasan yang satu itu saya serahkan pada Anda untuk mendefinisikan apa yang dimaksud sukses dalam benak Anda. Saya akan memfokuskan bahasan di episode kali ini untuk langsung saja menjawab apa sih teknik sukses yang paling efektif. Jawaban sederhana saya adalah teknik sukses paling efektif adalah teknik yang dipraktekkan, dievaluasi, dan diperbaiki. Terdengar sederhana? Ya, memang demikian adanya. Tapi dalam kenyataannya ternyata tidak sesederhana itu. Sebut saja yang pertama, yaitu teknik sukses yang dipraktekkan. Bukankah ada begitu banyak orang yang hobi sekali mengumpulkan berbagai konten inspiratif? Mereka merasa terinspirasi dengan berbagai muatan yang dibagikan di dalam konten itu. Tapi apakah mereka praktekkan? Apakah mereka lakukan? Belum tentu. Maka apapun itu topik yang sedang kita bahas, topik yang sedang kita ingin praktekkan, tolak ukur pertama keberhasilannya ada pada prakteknya. Jika semua itu hanya menjadi wacana dan tidak pernah kita praktekkan, maka kita tidak akan pernah tahu kapan dan bagaimana teknik itu teruji efektif di dalam proses pencapaian kita. Tapi apakah sekedar mempraktekkan saja cukup? Tentu tidak. Setelah mempraktekkan, belum tentu hal itu akan teruji efektif di dalam proses pencapaian kita. Disinilah kita perlu kepekaan untuk mengevaluasi yang sudah kita praktekkan. Sadari efektivitas dan relevansi dari teknik yang sedang kita praktekkan. Kenapa dikatakan relevansi? Ingat, berbagai teknik sukses yang dibagikan oleh begitu banyak tokoh sukses di luar sana dibagikan menurut sudut pandang dan pengalaman mereka masing-masing. Belum tentu hal itu sepenuhnya cocok dengan situasi yang kita alami. Maka disinilah kita perlu mengevaluasi efektivitasnya. Setelah kita evaluasi, waktunya kita perbaiki. Jika sudah bagus, tentu kita hanya perlu menjaga atau meningkatkannya. Tapi jika belum efektif, waktunya kita perbaiki. Kita seringkali mendengar pengalaman adalah guru terbaik. Begitu juga pengalaman orang lain bisa menjadi sebuah guru terbaik. Termasuk pengalaman yang dibagikan oleh orang-orang yang kemudian mereka sebut sebagai tips dan trik sukses. Merupakan sebuah guru yang baik untuk kita belajar. Tapi tidak boleh kita lupakan bahwa pengalaman itu muncul dari latar belakang profil dan situasi yang berbeda.
Maka setelah kita mempraktekkan, mengevaluasi, dan memperbaiki, besar harapannya kita kemudian akan menemukan pola-pola yang lebih sejalan dengan profil dan keunikan situasi yang kita miliki. Syukur-syukur sampai kita bisa menemukan teknik sukses kita sendiri yang kemudian bisa kita bagikan pada orang lain. Maka menutup bahasan di episode kali ini, teknik sukses mana yang paling efektif? Sekali lagi, teknik sukses yang dipraktekkan, dievaluasi, dan diperbaiki. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.